Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 229, mengangkat tema redaksi doa istiftah bagian yang ke-5. Berarti kita sudah belajar berapa doa? 4. Panjang apa sedang? Pendek, ya pendek sama sedang. Nah, saat itu kalau masih ingat, di pertemuan yang pertama kami menyampaikan bahwa redaksi doa istiftah itu ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang panjang. Nah, kemarin kita itu baru membahas yang pendek dan yang sedang. Itu pun masih banyak yang belum hafal. Itu pun masih banyak yang belum hafal. Apalagi yang panjang. Ya, coba itu. Panjang apa pendek di depan kita ini? Panjang ini. Ya. Tapi seandainya nih ya, seandainya kita belum bisa mengamalkannya karena belum hafal, minimal kita tahu terlebih dahulu. Minimal apa? Tahu terlebih dahulu. Siapa tahu suatu saat nanti kita akan hafal dan bisa kita amalkan. Atau seandainya kita belum tahu, terus ada kita yang mengamalkannya, kita jadi tidak gampang-gampang menuduh. Kuwi ngakang ndi kowe? Ora ana tuntunane. Wong genah-genah ada tuntunannya, jelas-jelas ada tuntunannya. Itu udah dari mana? Enggak ada tuntunannya. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu itu tidak membuat sesuatu itu menjadi tidak ada. Sesuatu itu mungkin saja ada, tapi kita belum tahu. Ya. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita
itu kita jadikan sebagai alasan untuk mengatakan sesuatu itu tidak ada. Karena bisa jadi ada sesuatu yang jelas-jelas ada, cuman kitanya yang belum tahu. Ya, baik. Doa yang akan kita pelajari hari ini adalah doa istiftah yang panjang yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat tahajud, qiyamul lail. Ya, mari kita lihat doanya. Bunyinya seperti apa? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was-sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Yang sudah hafal yang mana? Yang terakhir, la ilaha illa anta. Baik ya, saya baca, nanti jenengan mengikuti. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun
wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was-sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Apa dalil yang melandasi doa ini? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Nama aslinya siapa? Abdullah. Sinten? Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari untuk melaksanakan tahajud, beliau membaca doa istiftah tadi. Doanya apa? Terjemahannya adalah Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya segala puji adalah milik-Mu. Kenapa? Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Karena sesungguhnya Allah itulah yang memelihara langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Jadi langit dan bumi itu siapa yang memelihara, Bu? Allah. Berarti Allah terpuji napa mboten? Sangat terpuji. Coba jenengan bayangkan punya ayam. Punya napa, Bu? Ayam. Jumlahnya 10 misalnya. Suatu saat jenengan harus bepergian. Kemana? Mudik. Nanti ketika lebaran. Berapa lama jenengan mudiknya? Seminggu. Akhirnya ayam itu jenengan titipkan kepada tetangga. Terus jenengan bilang sama tetangga, nuwun sewu nggih, saya mau mudik, tolong selama saya pergi ayam saya dipelihara. Dinopokan, Bu? Dipelihara. Selama berapa? Seminggu. Begitu jenengan pulang dari mudik, ayamnya sehat-sehat, lemu-lemu, malah pada ngenduk. Ya. Kira-kira jenengan itu
berterima kasih kepada tetangga itu atau tidak? Sangat berterima kasih. Kira-kira oleh-oleh dibageni apa orang? Dibageni. Enggak cukup hanya sekali jenengan bilang matur nuwun, bolak-balik matur nuwun, jazakumullahu khairan. Saya tanya, tetangga jenengan itu baik karena memelihara ayam berapa ekor? 10 ekor. Lah Allah itu memelihara berapa manusia? Dan Allah itu memelihara manusia, merawat manusia, mengurusi mereka itu berapa hari? Selama ada alam semesta. Makanya di sini dikatakan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala pujian adalah milikmu. Karena engkaulah yang memelihara langit dan bumi dan semua penghuni yang ada di dalamnya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Dan segala puji hanya milikmu wahai Rabbi, karena sejatinya kerajaan langit dan bumi adalah milikmu. Kita ketemu sama raja, ketemu sama presiden, ketemu sama pejabat, hormat, munduk-munduk, menyambut kedatangan mereka. Lah kita ini mau menghadap kepada Allah, rajanya langit dan bumi, kok bajunya napa? Ya seadanya wong anane kuwe. Ya maksudnya kelambinnya kotor. Rukuwe wis mambu kecut. Ya. Kadang-kadang nek lagi pilek nggo ngapa? Ngapa biasanya rukuwe kan lagi pilek. Golap umbel. Coba bayangkan jenengan menghadap kepada Allah, rajanya langit dan bumi, nganggo rukuh wis sebulan ora di umbah. Apa yo pantes? Lalu kita mau menghadap Pak Camat, camat. Kita itu pakai baju yang terbaik yang kita miliki. Masa sama Allah kita menghadapnya seperti itu? Terus apa kata Nabi SAW? Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Dan segala puji bagimu ya Allah, karena sejatinya engkau adalah nurus samawat, cahayanya langit dan bumi. Jadi yang membuat cahaya ini, baik cahaya yang sifatnya fisik, jasmani, maupun cahaya yang sifatnya rohani, itu adalah Allah. Cahaya yang sifatnya jasmani, yang fisik, ya ini matahari. Ini siapa yang bikin? Allah. Nanti malam-malam ada cahaya apa? Bulan. Siapa yang bikin? Allah. Itu cahaya yang sifatnya fisik. Termasuk cahaya yang sifatnya rohani. Kita dapat hidayah, itu namanya cahaya. Kita jadi punya ilmu, itu namanya cahaya. Kita mendapatkan ketenangan hati, itu adalah cahaya. Semuanya bersumber dari Allah. Walakal hamdu. Dan segala puji bagimu wahai Rabbi, anta malikus samawati wal ard. Sesungguhnya engkau adalah penguasa, adalah raja, adalah pemilik langit dan bumi. Walakal hamdu antal haqqu. Dan segala puji bagimu ya Allah, karena engkaulah yang maha benar. Maha apa bu? Berarti ada atau tidak? Ya pasti ada. Jadi jangan kita terpengaruh dengan celotehan sebagian orang yang tidak percaya adanya Allah. Ateis. Apa bu? Ateis. Orang yang tidak percaya adanya Allah. Jangan kita terpengaruh sama orang-orang seperti itu. Tidak mungkin.
Nggak mungkin ada alam semesta yang terjadi tanpa adanya pencipta. Nggak mungkin. Loh, bukannya alam semesta itu terjadi karena Big Bang. Karena apa, Bu? Big Bang. Big Bang siapa, Bu? Ledakan besar yang terjadi di alam semesta. Jadi alam semesta itu kata mereka terjadi karena sebuah ledakan yang besar. Oke, coba sekarang jenengan agak nalar titik ya, menghadapi celotehan mereka. Ketika sesuatu meledak, dor, gampangnya kayak apa? Balon. Ya, ben gampang nggih. Balon meledak, dor. Saya tanya sama jenengan, pecahan balon itu akan tersusun dengan rapi atau berantakan? Ya pasti berantakan. Contoh liyane nopo nggih? Sing sok jeblok siapa? Napa? Apa? Gas. Apa tahu jenengan tahu tumun gas jeblok bor gitu? Apa nyecel? Kenapa? Apa? Petasan. Oh iya betul, petasan. Mercon Bu, ngertos mercon? Coba, begitu mercon itu dor gitu. Itu kan ada kertasnya, ada macam-macamnya. Itu begitu tersebar, rapi napa berantakan? Berantakan. Coba saya tanya kepada jenengan, planet-planet yang ada di alam semesta ini rapi napa berantakan? Rapi banget. Sangat presisi. Jadi bukan hanya presisi letaknya, tapi juga perputarannya itu sangat presisi. Seandainya geser 1 senti saja, kita tabrakan Pluto karo apa Bu? Biar sisi nau Pluto karo apa kayak? Itu bisa tabrakan itu. Jadi tidak mungkin alam semesta ini terjadi tanpa ada yang menciptakan dan mengatur. Itu ora mungkin. Mustahil. Hanya orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, yang tidak menggunakan logikanya, yang bisa menerima itu. Antal haqqu, terus wa wa'duka haqqun. Wa wa'dukal haqqu, dan janjimu itu benar. Jadi Allah Azza wa Jalla kalau sudah menjanjikan sesuatu pasti benar. Ya, contoh ya, Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti aku akan kabulkan. Janji napa mboten? Janji. Allah pasti menepati? Allah pasti menepati? Pasti. Karena janji Allah itu benar. Pertanyaannya, jenengan pernah enggak berdoa sama Allah belum dikabulkan? Jenengan sepi. Pernah atau tidak? Berarti janji Allah benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Janji Allah benar. Walaupun belum dikabulkan. Loh kenapa Ustaz? Kan belum. Apa Allah menjanjikan bahwa doa kita akan dikabulkan saat itu? Kan enggak. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya aku akan kabulkan. Allah kan enggak mengatakan aku kabulkan saat itu juga, kan enggak. Coba jenengan bayangkan, ya Allah, jenengan berdoa nih ya, anaknya nembe lahir, kemudian jenengan ya Allah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini menjadi anak yang solih, menjadi ulama, menjadi imam Masjidil Haram, tuing. Bayi langsung jadi apa? Imam Masjidil Haram kayak gue? Ya enggak. Masa kayak gitu?
Jadi Allah itu tidak menjanjikan harus saat itu dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk dikabulkan suatu doa, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Di antara yang diperintahkan kepada kita oleh Nabi kita SAW kalau pengen doanya dikabulkan adalah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Berarti nek ndonga niku kudu napa, Bu? Yakin. Pertanyaannya, saat kita berdoa sudah yakin atau belum? Wong kadang-kadang kur amin amin amin. Ditakoni, si mau dongane apa? Embu. Sing penting kur napa? Lu yakin kepriwe? Wong doa isi doanya aja nggak ngerti, gimana mau yakin? Ya. Ada juga orang yang baca doa sendiri, ya. Tapi nggak fokus. Jadi mulutnya umak-umik siapa? Mulutnya bergerak-gerak membaca doa, tapi pikirannya kemana-mana. Lu bagaimana mau dikabulkan? Ya. Berarti kalau misalnya kita berdoa kok belum dikabulkan, ada kemungkinan syarat dan ketentuannya tidak kita penuhi. Akhirnya doanya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan sama Allah. Lanjut, waliqa'uka haqqun, dan pertemuan denganmu itu benar, alias kita nanti bakalan ketemu sama Allah. Kapan? Kalau kita sudah meninggal dunia. Wa qauluka haqqun, dan firmanmu itu pasti benar. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah. Berarti Al-Quran semuanya pasti apa? Benar. Jadi tidak mungkin ada ayat Al-Quran yang salah. Lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, jangan mau keracunan. Jangan mau apa, Bu? Keracunan. Pikiran orang-orang yang nyeleneh. Siapa itu? Orang-orang yang berani mengkritik Al-Quran. Jangan keracunan pikiran orang-orang yang nyeleneh. Siapa itu? Orang-orang yang berani mengkritik Al-Quran. Kok si siapa le? Kamu itu siapa? Manusia kok mengkritik Tuhan? Allah itu maha sempurna. Sedangkan manusia itu banyak kekurangannya. Lawo sosok yang banyak kekurangannya kok mengkritik sosok yang maha sempurna? Ya tidak mungkin, sangat tidak logis. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Maksudnya surga itu ada. Percaya? Kan belum masuk, Bu. Percaya karena yang mengabarkan adalah Allah, dan Allah tidak mungkin bohong. Wan naru haqqun, dan neraka juga benar, alias ada beneran. Sekarang sudah ada belum? Sekarang ini sudah ada atau belum? Sudah? Sudah. Sekarang ini sudah ada. Surga dan neraka itu hari ini sudah ada. Jadi surga dan neraka itu sudah diciptakan sebelum kita lahir di muka bumi ini. Dan sudah siap untuk dihuni. Surganya atau nerakanya? Dua-duanya. Ya.
Makanya kata para ulama, al-jannatu wan naru makhluqatani. Itu salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka sudah ada. Wan nabiyuna haqqun, dan para nabi itu benar semuanya. Mulai dari Nabi Adam, terus Nabi sinten? Nabi Nuh, terus Nabi Hud, Saleh, Daud, Nabi Isa, Nabi Musa. Pokoknya semua nabi itu benar. Enggak ada yang tidak benar. Semuanya ada. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi pasti benar. Was-sa'atu haqqun, dan hari kiamat itu pasti benar. Alias akan datang suatu saat terjadi hari kiamat. Kapan, Bu? Kapan? Jumat. Kapan? Jumat. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kiamat itu terjadinya hari Jumat. Jumat kapan? Nah, itu yang kita tidak tahu. Ya, itu kita tidak tahu. Jumat kapan kita tidak tahu. Tapi yang jelas akan terjadi di hari Jumat. Ketika matahari terbit dari barat. Makanya setiap hari Jumat lihat ya. Semoga Allah jaga kita semuanya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah poin pertama. Jadi mulai dari awal Allahumma lakal hamdu sampai was-sa'atu haqqun, ini poin pertama yang dikandung di dalam doa istiftah yang panjang ini. Apa kesimpulan poin yang pertama? Pujian kepada Allah. Jadi kita itu memuji sepanjang itu. Dan ini sebenarnya pujian yang kalau diukur dengan pujian-pujian yang selayaknya diterima sama Allah, ini pujian yang pendek. Jangan tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di padang mahsyar, saat beliau memohon kepada Allah agar diberi izin untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, Rasulullah SAW sujud di bawah arsy-Nya Allah sambil memuja dan memuji Allah. Jenengan tahu berapa lama sujudnya? Qadra jumu'atin, selama sepekan, selama seminggu Rasulullah SAW memuja dan memuji Allah. Kita tadi baca dari awal Allahumma lakal hamdu sampai was-sa'atu haqqun berapa hari? Ukur pirang menit. Ya, cuma berapa menit kita baca. Jadi jangan katakan panjang, masih ada yang lebih panjang. Jadi kita ini sebagai seorang hamba yang sudah mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah, seharusnya kita itu sering-sering memuji Allah. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Kemarin-kemarin pas udan terus, udan maning. Barang kemarin-kemarin berapa hari panas, ngomongnya kapan golek udan. Dewe udan karepe panas, dewe panas karepe udan. Mbok ya dapat hujan, alhamdulillah. Dapat panas, alhamdulillah. Sudahlah, banyak-banyak memuji Allah saja. Banyak-banyak memuji Allah. Dah, ini adalah poin pertama kandungan dari doa yang panjang tadi. Setelah itu kita masuk poin yang kedua. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Kenapa, Bu?
berserah diri kepadamu. Ini ibadah. Ya, jadi salah satu ibadah yang disyariatkan adalah berserah diri. Jadi ada masalah, serahkan sama siapa? Allah. Ya. Ada kekayaan, kita serahkan sama Allah. Berserah kepada Allah. Wabika amantu, dan aku beriman kepadamu. Ini juga ibadah. Jadi iman kita kepada Allah adalah ibadah. Wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu. Tawakal juga ibadah. Bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah. Wa ilaika anabtu, dan kepadamulah aku kembali. Kembali ini bisa bermakna taubat. Ya, setelah melakukan perbuatan dosa, terus kita kembali kepada Allah, yakni bertaubat kepada Allah. Wa bika khasamtu, dan dengan pertolonganmu aku menghadapi musuh-musuhku, wahai Rabbi. Wa ilaika hakamtu, dan aku, wahai Rabbi, berusaha untuk menyerahkan perkaraku kepadamu. Sampai di sini selesai poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Poin yang kedua adalah kita menyatakan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hamba kepada Allah. Jadi kita ini ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan. Ya, kita berislam, berserah diri, kita bertawakal, kita beriman, ya, kemudian kita meminta pertolongan, kita bertaubat dan seterusnya. Sudah selesai poin yang kedua. Sekarang kita pindah poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Permintaan alias doa. Apa doanya? Faghfirli. Napa faghfirli? Ampunilah aku. Jadi ternyata doanya cuma sebaris. Malah nggak nyampe sebaris. Sebelumnya isinya adalah pujian. Baru setelah itu kita berdoa. Apa yang kita minta kepada Allah? Faghfirli. Ampuni aku. Atas apa? Atas dosa-dosa. Yang kapan? Ma qaddamtu wa ma akhartu. Dosa yang pernah aku lakukan dan yang mungkin akan aku lakukan. Berarti dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Kita minta kepada Allah supaya semuanya diampuni. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan dosa yang kita sembunyikan dan dosa yang kita lakukan terang-terangan. Dosa sembunyi-sembunyi siapa, Bu? Dosa sembunyi-sembunyi. Apa coba? Dosa rahasia. Contohnya bojone ora nana. Bojone ora nana. Terus buka HP. Sing dibuka sing ora bener. Itu dosa apa? Sembunyi-sembunyi. Supaya nggak ketahuan bagaimana? Dikasih password. Sehingga suaminya nggak bisa buka. Nggak cukup sampai di situ. Setiap buka HP mesti melakukan clear history. Clear history itu menghapus jejak digital. Itu dosa rahasia. Dosa sembunyi-sembunyi. Kita minta kepada Allah supaya dosa itu diampun. Kalau dosa yang terang-terangan, nopo, Bu? Lah kae sing pada joget-joget nang panggung, ya. Sing pada mendem kae, itu dosa nopo? Terangan. Kita minta ampun kepada Allah. Ma asrartu wa ma a'lantu. Terus ditutup dengan antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan.
Apa itu Ustadz? Yo macam-macam. Ada yang didahulukan sama Allah kecerdasannya, ada yang diakhirkan kecerdasannya. Ada yang didahulukan kematiannya, ada yang diakhirkan kematiannya. Ada yang didahulukan kesembuhannya, ada yang diakhirkan kesembuhannya. Pokoknya yang mendahulukan dan yang mengakhirkan adalah sinten? Allah. Terakhir, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Jadi pelajaran penting dari doa ini, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa seorang hamba itu kalau mau berdoa harus pakai etika. Kenapa Bu? Etika, adab. Adabnya bagaimana? Ya adabnya sebelum minta memuja dan memuji Allah dulu. Jadi kita itu sebelum meminta sama Allah itu awali doa kita dengan puja dan puji. Kita sanjung Allah Azza wa Jalla. Itu adab. Coba jenengan bandingkan. Doa istiftah ini berapa baris coba? Si, ro, lu, pat, ma. Berapa? 5 baris. Doanya, permohonannya itu cuma 1 baris. Dan 1 baris itu pun nggak full 1 baris. Berarti 4 baris di atasnya isinya apa Bu? Isinya pujian. Jadi 4 baris memuji Allah, baru setelah itu kita minta. Begitu seharusnya etika di dalam berdoa. Dan seyogianya pujian-pujian itu adalah dengan pujian-pujian yang disukai sama Allah. Yaitu pujian yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Masih sisa sedikit waktu. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, apabila kita menunaikan sholat tahajud namun membaca doa istiftah sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 79 atau 162 dan 163, karena membaca doa istiftah yang panjang tersebut belum hafal, apakah sholatnya tetap afdol Ustaz? Doa istiftah, kalau seandainya Anda nggak bisa pakai yang panjang ini, maka pakai yang pendek aja yang pernah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu pendek. Udah pakai itu aja. Ya, pakai doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau pakai yang familiar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir doa itu. Jadi doa istiftah kalau belum hafal yang panjang, pakai aja yang pendek, tapi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang berikutnya, Ustadz, apakah boleh kita mendoakan keburukan untuk orang yang telah berbuat zalim, seperti tetangga yang suka buang sampah sembarangan dan menyetel musik keras-keras? Sudah dibilangin tapi tetap saja diulangi. Jazakumullah khairan. Apakah boleh mendoakan keburukan untuk tetangga yang berbuat zalim? Contohnya buang sampah sembarangan, terus nyetel musik keras-keras padahal sudah dinasihati. Apakah boleh? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Boleh, tapi jangan apa? Berlebihan. Ya. Berlebihan itu misal orang itu nyetel musik keras-keras, kemudian didoakan, ya Allah mudah-mudahan budek seumur hidup. Ya aja kayak gue. Misalnya dia buang sampah sembarangan, muka-muka tangannya tugel. Ya, jangan berlebihan. Ya doakan apalah ya, tapi jangan berlebihan. Jangan
berlebihan. Tapi boleh itu bukan berarti dianjurkan. Ya. Yang dianjurkan adalah mendoakan kebaikan. Ya, yang dianjurkan adalah mendoakan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah gitu ya. Itu lebih baik. Tapi kalau boleh, boleh ya. Tapi jangan berlebihan. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah meninggal. Tetapi apakah kita bisa melihat wajah Allah saat itu juga, Ustadz? Mohon penjelasannya. Apakah kita bisa melihat wajah Allah saat itu juga saat meninggal dunia? Yang kami ketahui adalah saat kita masuk ke dalam surga. Ya, saat kita masuk ke mana? Ke dalam surga. Saat itulah Allah Azza wa Jalla akan membuka hijab antara Allah dengan para hambanya. Itulah kenikmatan, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada ahli surga. Adapun kalau baru meninggal langsung melihat wajah Allah, saya belum tahu dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, kapan waktu akhir untuk sholat tahajud? Jazakumullah khairan. Waktu akhir sholat tahajud adalah sebelum masuk fajar shadiq. Sebelum terbit fajar apa? Shadiq. Fajar shadiq itu berarti waktunya subuh. Jadi selama fajar shadiq belum terbit, maka masih disunahkan untuk tahajud. Makanya kalau kepepet, khawatirnya waktunya nggak cukup, maka yo sholat witir aja, ya. Yang berapa rakaat? Yang 1 rakaat minimal, ya, minimal. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.